Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya. Guru pernah menyampaikan yaitu tentang turunnya rahmat. Iblis tidak suka kalau rahmat itu turun kepada kita. Yang saya tanyakan, bagaimana prosesnya sehingga selalu dihalang-halangi oleh mereka agar rahmat tidak turun kepada kita. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mereka ini bisa dikatakan syaitan ya. Maksud mereka adalah syaitan atau manusia yang berperilaku dan berharap seperti harapan-harapan para syaitan. Perhatikan, buka firman Allah surat Al-A'raf ayat 204. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Perhatikan, saya ajak kamu memahami secara umum dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'andakum turhamun." Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Tindakan yang seperti ini ya mendatangkan rahmat Allah sehingga mereka akan sulit datang. Dengarkan firman Allah SWT yang dibacakan, apalagi dalam pentadaburan Quran itu diberikan pemahaman yang terus kamu laksanakan dengan benar. Pastinya mereka tidak punya kesempatan untuk mendekat, walaupun mereka akan berjuang untuk mendekat. Rahmat diperlukan untuk menguatkan, mengokohkan batin kita. Nah, kemudian saya tambahkan lagi 205. Ya, yang pertama tadi, diamlah, dengarkan perintah Allah dalam Al-Quran, pahami Quranul Karim, tanyakan jika kamu tidak memahaminya sehingga rahmat masuk ke hatimu. 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dununal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang. Kemudian apa? Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Prosesnya begitu. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa nal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah setiap saat di pagi dan petang untuk menghalau mereka. Setelah mendapatkan rahmat, berzikirlah kepada Allah, maksudnya begitu. Ya. Dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Artinya berzikir ini di sini banyak salah paham ya. Hingga yang dikatakan berzikir keras itu bid'ah. Enggak ya. Bukan itu maksudnya. Kita berzikir itu terus menerus ya, as-salatu daim. Saya pernah sampaikan tuh, berzikir dengan di hati ya, terus menerus ya. Dalam keadaan tertentu kita berzikir bersama-sama, boleh dengan suara keras ya. Yang dimaksud ini berzikir terus menerus dalam kondisi keheningan, kesendirian, dalam kondisi kita bekerja, yaitu itu terus menerus, gak berhenti. Kalau berzikir khusus ya bersama-sama, boleh suara keras ya, karena suara keras berzikir itu mengusir mereka juga ya. Yang dimaksud di sini berzikir sendiri dengan suara lembut, lirih, sebagai benteng daripada gangguan setan gitu ya. Jadi 204 tadi, dengarkan jika dibacakan Quranul Karim, dengarkan jika dijelaskan tentang Quran. 205, laksanakan zikrullah, as-salatu daim, berzikir dalam hati terus menerus. Di saat kita melaksanakan kegiatan kehidupan kita sehari-hari, zikirlah dengan zikir yang lirih gitu ya. Kalau khusus, zikir khusus dengan suara keras nggak apa-apa ya, seperti malam sesama Jumat biasanya itu berzikirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dikeraskan suaranya ya, itu dengan keluar suaranya, dengan di hati juga bersuara, dua itu ya.
untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga disucikan hati dan akal kita. Ya. Baik. Dua hal penting yang kita lakukan. Pertama, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan tadabbur Quran, penjelasan tadabbur Quran. Yang kedua adalah berzikir kepada Allah salatu daim dimanapun dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun. Dari pamidik. Saya, syukran. Lagi. Ya, Bagi Suyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan saya. Surat Toha ayat 124 di sini jelaskan bahwa manusia menjalani kehidupan yang sempit ketika kita pikir atau pelit, ketika sudah bertobat kemudian dia melakukan kebaikan kemudian bersedekah, apakah tetap hatinya dalam keadaan buta yatim? Mohon jelaskan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kita sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Toha ayat 124. Ini jelaskan, fakir ulang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tentunya jika mereka bertobat kepada Allah, jika mereka bertobat, orang-orang yang berpaling daripada peringatan Allah ini, kemudian dia bertobat, pasti Allah akan mengampuni, tapi tidak melakukan perbuatan keji kembali, tapi tidak melakukan perbuatan nista kembali pastinya, ya, memperbaiki diri. Orang yang seperti itu pun, ya, yang seperti itu pun yang selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungannya dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, itu pun akan meminta kepada Allah ampunan juga di akhirat kelak. Ya, buka Tahrim 8. Ya, di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ini surat Tahrim 8 ini jawaban dari Toha 124 tadi. Ya, di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ini, hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, kata Allah. Ini firman ini perhatikan. Ya. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang beriman bersama dengannya. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Pada saat itu Allah tidak mengecewakan Nabi Muhammad beserta orang yang mengikuti beliau. Siapa itu? Yang tadabbur Quran ini. Siapa itu? Yang bertobat kepada Allah. Siapa itu? Yang bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Siapa itu yang istiqomah di jalan Allah? Siapa itu yang menjauhi larangan-larangan Allah? Siapa itu yang jauh dari maksiat kepada Allah? Itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka ada di kanan mereka dan di hadapan mereka. Ya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sambil mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Orang sudah takwa, orang sudah beriman, sudah bercahaya, masih minta disempurnakan cahayanya. Terus bagaimana orang-orang yang ingkar dan zalim, zalimul nafsi, menzalim dirinya sendiri, bagaimana bisa minta sempurnanya cahaya jika kezaliman itu sangat besar dan membuat mereka gelap sehingga sesak? Ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini jawaban daripada Toha 124. Tentunya kalau sudah bertobat, pasti akan Allah sempurnakan nikmatnya dengan memperbaiki, menyempurnakan cahaya mereka. Cahaya itu apa sih? Kebaikannya, amal soleh yang dibawanya menghadap kepada Allah, diwujudkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang, nggak kayak tadi gelap gulita, sesak, seperti mendaki ke langit. Ya, man a'rada 'ani dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu
yaumal qiyamati a'ma. Sesak, sempit, terus buta. Kenapa? Gelap. Analoginya seperti ini. Contoh kan sudah pernah saya sampaikan. Coba lampu ini kita matikan tuh. AC-nya kita matikan. Apa yang terjadi? Gelap. Kalau saat gelap itu terus sesak kita. Gak enak, ya. Apalagi di akhirat, di dunia saja kita matikan lampu dan kita matikan AC, di ruangan tertutup gini terasa sesak. Apalagi di akhirat, di mana ada rahmat Allah dan ada laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mau ya Pak, pastinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan. Kemudian Allah selalu berikan keberkahan kepada kita, kebaikan kepada kita, menjauhkan kita dari kesulitan, memudahkan urusan kita di bulan ini, bulan penuh rahmat, bulan Ramadan, ya, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar dan mendapatkan Idul Fitri, kesucian bagi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.